Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bu Dian Asautari selaku dosen pengajar untuk mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, karunia, hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan hari ini dan menyimak materi pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, kita hidup pada era atau zaman yang kehidupan kita itu tidak lepas dari yang namanya penggunaan teknologi dan juga perangkat digital. Hampir di semua aktivitas yang kita lakukan, mulai dari belajar, berkomunikasi, hiburan, hingga bermain pun tidak luput dari yang namanya penggunaan perangkat digital tersebut. Salah satu kegiatan atau aktivitas yang paling banyak salah satu kegiatan atau aktivitas yang menjadi favorit hampir di kalangan semua usia, yaitu bermain game online atau memainkan video game. Dan salah satu yang paling banyak dimainkan dan digandrungi dan yang paling populer di Indonesia pada saat ini tidak lain dan tidak bukan yaitu games Mobile Legends. Tentu kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama game tersebut. Game ini telah menjadi fenomena sosial yang merangkap hampir semua kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Mulai dari anak kecil, pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga orang dewasa memainkan game ini. Yang menyebabkan orang-orang banyak memainkan game ini memadukan kerjasama tim serta kompetitif yang baik dan juga membawa rasa adiktif dan juga ketagihan pada game tersebut. Menurut data dari Gustas Indonesia per Januari 2024, game ini tercatat telah diunduh lebih dari 27 juta kali di Indonesia saja, menjadikannya salah satu game nomor satu populer yang ada di negara ini. Tidak hanya itu, survei dari Katada Insight Center, para remaja Indonesia sebanyak 60% menghabiskan setidaknya 1-2 jam waktu mereka hanya untuk memainkan game ini. Dan angka tersebut bisa bertambah lagi pada akhir pekan. Namun, rekan-rekanku semuanya, di balik angka yang mengesankan itu, kita perlu melirik salah satu aspek penting yang sering luput dari pembicaraan atau pengawasan kita, yakni apa dampak buruk kesehatan mental dari bermain game tersebut secara berlebihan. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya cintai, apa yang awalnya kita lihat sebagai hiburan yang menyenangkan dengan bermain game online tersebut, jika dilakukan tanpa kontrol diri yang baik, justru hal tersebut dapat menjadi kebiasaan yang merusak kepada kesehatan mental kita sendiri. Seringkali kita berpikiran bahwasannya game itu adalah cara terbaik melepas stres, melepas penat, dan juga mengisi waktu luang kita sendiri bersama orang lain yang akhirnya berubah menjadi sumber stres yang mengganggu pola kehidupan kita, mulai dari pola tidur kita, produktivitas kita, dan juga mulai mempengaruhi emosi-emosi yang ada dalam diri kita dan akhirnya mempengaruhi kesehatan mental pada diri kita sendiri. Adapun data-data atau beberapa studi yang dilakukan oleh beberapa universitas yang saya ambil datanya dari yang pertama itu Universitas Tarumanegara, dan juga saya mengambil juga data dari Jurnal Edukatio FKIP Unma, menemukan bahwa para siswa-siswa yang menjadi objek penelitian dari
dampak kesehatan mental terhadap kecanduan game online, yaitu yang menjadi objeknya di sini yaitu game Mobile Legends itu sendiri, menunjukkan adanya dampak negatif yang buruk terhadap mereka, mulai dari gangguan interaksi sosial, menjadi lebih individualis, penurunan prestasi akademik, dan merasa cemas serta menarik diri dari lingkungan sekitar mereka. Adapun data dari sisi medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit Universitas Indonesia mencatat bahwa perilaku remaja yang sudah adiktif bermain game online dan ditambah lagi game tersebut terpapar unsur suatu kekerasan di dalamnya dapat meningkatkan sifat agresivitas dalam diri mereka, baik itu dalam durasi pendek maupun durasi panjang. Dengan adanya perilaku adiktif tadi dan meningkatnya emosi agresivitas mereka dapat merubah mereka menjadi pribadi yang apatis dan juga tegang. Tentu hal tersebut tidak baik terhadap remaja-remaja tersebut, apalagi remaja-remaja tersebut dalam proses pertumbuhan. Rekan-rekan yang berbahagia, meskipun demikian, bukan berarti kita seharusnya menghindari bermain game. Tentu bermain game dalam batas wajar adalah salah satu sarana hiburan terbaik untuk diri kita sendiri dan menjadi sarana hiburan yang tepat jika dikontrol dengan pengontrolan diri yang baik. Dan yang paling penting, bagaimana kita mengatur waktu dan menjaga keseimbangan bermain game dan aktivitas lainnya pun. Adapun beberapa tips dari saya sendiri selaku pemateri, bagaimana menjaga kesehatan mental saat bermain game online tersebut. Yang pertama itu, atur waktu bermain. Yang kedua itu, prioritaskan kewajiban di atas kegiatan bermain game tersebut. Yang ketiga, jaga pola tidur. Yang keempat, sering lakukan interaksi secara langsung dan kurangi interaksi online yang yang seharusnya tidak terlalu penting, Dan yang terakhir, kenali tanda-tanda kecanduan pada diri Anda atau pribadi Anda masing-masing. Rekan-rekan yang saya hormati, kesehatan mental adalah aspek yang paling penting yang harus dijaga, terutama di tengah kemajuan teknologi pada saat ini. Pengendalian diri yang baik dari kita dapat menikmati hiburan digital tersebut tanpa harus mengorbankan kesehatan mental dari diri kita sendiri, dan juga tanpa harus merusak diri kita secara perlahan dengan rusaknya kesehatan mental kita sendiri. Mungkin itu sekian dari materi pidato yang dapat saya sampaikan. Jika adanya informasi atau kata-kata yang terbata-bata atau penyampaian informasi yang kurang tepat, mohon maaf karena salah datangnya dari manusia dan juga benar datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa atau Yang Maha Kuasa. Mungkin itu sekian dari pidato yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.